sudah dibunyikan di bawah anak-anak semuanya serta bawa bunyi yang pertama masuk ke bagi yang masih berada di depan segera percepat langkahnya tidak ada dan tidak terlambat. Kita akan segera menyanyikan lagu Indonesia Raya, di bawah semuanya bisa segera duduk di kursinya masing-masing. Yang masih duduk di bawah papan tulis segera masuk. Semuanya siap, gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri, jadi pandu.
Berikutnya doa akan dipimpin oleh Ananda Almaya Joko dari doa itu. Nah, doa akan dipimpin secara ikhlas untuk yang beragama lain. Dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bi husnil khuluqi. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayati kama nawwartas samawati wal ardh abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, mohon lepaskanlah kami dari belenggu keraguan dari segala hal, dan mohon muliakan kami dengan luasnya wawasan, dan mohon bukakan untuk kami ya Allah pintu-pintu ilmu-Mu, dan mohon hiasi diri kami dengan akhlak yang terpuji. Allahumma ya Rabb, mohon sinari hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah menerangi alam semesta untuk selama-lamanya. Berkat rahmat-Mu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa selesai, kami dipersilakan duduk kembali. Demikian pendoalan dari seluruh kegiatan hari ini untuk Bapak, Ibu, serta anak-anak semuanya. Kami ucapkan selamat berkegiatan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menyanyikan Indonesia Raya dan sudah berdoa. Hari ini Ibu akan mulai dengan absen terlebih dahulu ya. Absen sudah masuk semua. Sampai yang belum siapa? Ramaja? Absen 25. Kenapa? Ramaja? Belum ada keterangan? Ya.
9 orang, baru 9 orang.
ini ya. Gak apa-apa. Ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Apa permainannya gampang.
kejadian penting atau peristiwa, yakin? Oke, kita cek ya. Yeay. Ayo kalau mau buat yang mau kalah, silakan nomor berapa? 11. Sebutkan jenis-jenis teks biografi berdasarkan isinya. Silakan. Ada yang mau jawab? Tapi Pak. Yakin? Oke, kita cek ya. Nama intelektual ya. Kelompok 3 boleh? Ayo, apa? 15. Bagian dari teks biografi yang di dalamnya berisi peristiwa atau kejadian penting yang dapat dijadikan inspirasi disebut kejadian penting atau peristiwa. Berarti termasuk kan ada 3 struktur kan? Silakan. Oke, yakin ya? Kita cek. Sip, mantap. Terakhir, yang lebih lihat tadi ya, yang menang siapa? Kelompok 4 silakan terakhir, ayo. Nomor 6, yakin ya? Dan dengan pelajari teks biografi, apa yang akan kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Silakan, Dono, Akbar, Zaki. Bisa Bu, karena mendapatkan amanat-amanat yang penting di dalam hidup. Aman-aman yang penting dalam hidup. Gimana, Ayo? Ya betul. Ya. Ya. Oke, mantap. Kelompok 4 dan Aida mantap. Coba kita lihat ya. Oke, jadi meningkatkan semangat belajar, terinspirasi, belajar dari pengalaman hidup orang lain. Ya, sama ya mungkin maksudnya anggota tadi ya. Mendapatkan. Ya, jadi kita kasih nilai ya. Ya. Oke, jadi pemenangnya adalah Tim Oke, selanjutnya sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, jadi kita sudah main-main ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ada yang tahu apa? Kita akan belajar tentang menganalisis kaidah bahasa teks biografi. Ya, karena kalian sudah belajar tentang apa itu biografi, apa itu strukturnya ya. Sudah paham betul. Sekarang Ibu ingin kalian ya sebelum kita masuk ke penugasan secara berkelompok, Ibu ingin kita ke orientasi masalah dulu ya. Jadi sebelum praktik menganalisis kaidah kebahasaan, mungkin sebelumnya sudah ada yang membaca apa saja sih
pendirian. Maka kita menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf dengan konjungsi keterangan waktu. Nama lainnya apa? Temporal. Ada yang bisa mencontohkan? Itu apa saja misalnya? Kemudian itu ya salah satunya ya. Oke. Nah, dari pemahaman tadi Ibu ingin kalian menganalisis teks biografi ini. Ini kutipan ya. Silakan nanti yang bisa menyampaikan kira-kira apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam kutipan teks biografi ini. Ayo dibaca dulu mungkin atau mau ditulis apa saja lalu nanti disampaikan. Monggo, silakan.
Pokoknya masing-masing.
Jadi Oke, silakan Mas dipresentasikan. Gantian boleh ya? jadi di sini saya menemukan kata rujukan penunjuk yaitu ini, itu, dan-nya. Lalu kata rujukan persona iya. Kata sifat sukses, segar, besar, dan baik. Menggunakan prinsip temporal atau urutan waktu ini pada tahun 1083 pada tahun 2012. Sudah paham semuanya? Pak. Paham? Lalu jawab. Sudah selesai? Sudah ini presentasi. Oh, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Buat kata bundanya mana buat? Kata bendanya Sekolah, ikan, pengusaha, dan wanita. Iya. Oh. Ada lagi yang mau bertanya? pengusaha apa? Sekolah ikan wanita. Kita ya. Baik, sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2, silakan. Yang keras ya bacanya ya? Kami dari kelompok 2 menemukan kata rujukan ini, itu, dia. Kata bundanya pengusaha, sekolah, ikan, wanita. Terus kata kerja pasifnya dikenal, diekspor, disewakan. Pasifnya berjualan, memiliki, bernama, berasal. Kata sifatnya sukses, segar, tegas. Kondisi temporal atau urutan waktu ini pada tahun 1983, tahun 1806, 1986, pada tahun 2004. Ditanyakan? Oh, Ya silakan Lola. apa ya? Di teks kalian ada kata kerja material dan metal atau enggak? Ada. Mental contohnya memiliki, material berjualan. Ya. Oh, iya. Oh. Sudah jelas? Iya, paham. Satu. Ada yang tidak ada? Allah. Oke. Ini ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 berdasarkan hasil LKPD kami. Selanjutnya untuk kata benda yang kami temukan yaitu nama sekolah seperti SD Negeri 112 Triyoso, SMPN Negeri 1 Surakarta, Universitas Gadjah Mada, Majalah, terus sama Kota Solo, terus ada sekolah SMA Negeri 6 Surakarta. Kata tidak material dan mental yaitu lulus dan masuk. Jadi kata kerja aktif dan pasif, kerja aktif menjadi merupakan menikah, memiliki, melanjutkan, mendapatkan, melakukan, bekerja dan melaporkan. Kerja pasifnya dikenal, dilanjutkan, diawali, diraih, terpilih, diberikan dan dinobatkan. Kata sifatnya yang manusiawi, tertinggi dan baik. Kondisi elektoral atau urutan waktu setelah kemudian pada tanggal 12 Agustus 2011 pada Januari 2013. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ditanyakan mohon izin. Silakan. Tadi Zati ya, tadi kemudian itu masuk mandung siapa tadi? Mandung siapa tadi? Temporal. Temporal. Kenapa nggak masuk kondisi apa? Majemuk setara. Yang mana?
merupakan kata rujukannya rujukannya yaitu ini, ia, itu, nya, dan juga ini, ia, itunya, dan dia. Selanjutnya ada kata kerja aktif, ada dikenal, dilanjutkan, diawali, diraih, terpilih, diberikan, dinobatkan, menjadi, merupakan, menikah, memiliki, melanjutkan, mendapat, melakukan, berkuliah, dan melaporkan. Yang terakhir itu aktif, dan yang pertama tadi merupakan yang pasif. Lalu kata sifat ada manusiawi, tertinggi, terbaik, bersih, baik. Kondisi temporal atau waktunya yaitu setelah kemudian pada tanggal 12 Agustus 2011 pada Januari 2013. Kata kerja material dan mental, memimpin, mengarahkan, lulus, dan masuk. Selanjutnya ada kata benda, adalah Joko Widodo, adalah kota dan dunia. Dari diskusi yang kami jawabkan, apakah ada pertanyaan? Ada. Apa? Yang bisa kita ladeni. Jadi di toko Joko Widodo ini kan banyak penghargaannya. Dari kayak mulai keberhasilannya dari ia mendidik di kota Solo, Surakarta, seperti yang ia lakukan selama menjadi contohnya kayak gubernur di Solo. Nah, intinya pada toko Joko ini mendapatkan kayak dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia atas keberhasilannya tersebut. Oke, sudah jelas? Oke, sudah ya. Kelompok 4 ya. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 tesnya sama dengan kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks biografi yang berjudul B.J. Habibie. Analisis kaidah kebahasaan yang bisa didapat yaitu kata rujukan ini yang berada di kalimat teori yang dikemukakan ini memberikan formulasi perhitungan untuk menemukan potensi rekahan pada rangka badan pesawat. Kata rujukan itu berada pada kalimat saat itu ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Kata rujukannya berada pada kalimat sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Verba asal pada kalimat setelah lengser dari jabatan Presiden Indonesia, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Verba ibuhan dari kalimat B.J. Habibie mendapatkan julukan Israel karena mengeluarkan teori di bidang pesawat. Verba aktif pada kalimat pada 1995 ia berhasil membantu menerbangkan pesawat pertama Indonesia. Selanjutnya, verba pasif berada di kalimat Habibie ditunjuk sebagai CEO IPTN. Selanjutnya ada kata sifat, contohnya ada di kalimat masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Selanjutnya kata urutan waktu atau peristiwa ada di kalimat Habibie tamat SMA pada 1954. Selanjutnya kata rujukan Selanjutnya kata rujukan ini itu nya. Lalu verba asal yaitu kembali, mundur, lengser, tinggal, dan sama.
dihabiskan, dihormati, dijuluki, diangkat. Lalu ada kata sifat atau adjektif, itu disingkat, genus, banyak, tegas, kecil, terutama. Selanjutnya ada kata urutan waktu atau peristiwa, itu terdapat pada 1936, pada 1973, dan 1995, pada 1950, pada 1954, pada 1965, pada 1978, pada 1998, pada November 1999, dan pada 11 September 2019. Sekian analisis dari kami. Apakah ada pertanyaan? Nah, Ya, ada. Menurut kelompok kalian, kira-kira kisah inspiratif apa bisa diambil dari terus? Menurut kami sendiri ya, seperti yang kita bisa baca di sini, saya rasa Habibie memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Karena meskipun kita lihat Habibie di sini udah sukses di Jerman ya, bahkan sampai dijuluki Mr. Crack, tapi dia tetap ingat sama negaranya. Contohnya waktu diminta untuk memimpin Indonesia sebagai presiden, dia pulang ke Indonesia. Terus waktu diminta buat mengawal demokrasi di sini juga, waktu masa pemerintahannya Susilo Bambang Yudhoyono ini kembali ke tanah air. Nah, berarti kan meskipun dia sukses, tapi masih kurang cinta sama tanah air. Menjawab? Pas menjawab? Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
dihabiskan, dihormati, dijuluki, diangkat, ditunjuk, dilanda, yang beliau berikan atau masih personal. Habibie ditunjuk sebagai CEO industri pesawat terbang Nusantara atau disebut IPTN. Ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu. Lalu terdapat adjektiva atau kata sifat: singkat, jenius, banyak, tegas, kecil, terutama, besar, bagus, moneter, dan krisis. Contoh teksnya ada: B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia dengan masa jabatan sangat singkat. Berikutnya ada kata urutan waktu atau peristiwa. Contohnya pada 1936, pada 1973, pada 1990. Contoh teksnya ada: beliau tidak melupakan Indonesia sehingga kembali ke tanah air pada 1973. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie tamat SMA pada 1954. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tak ada yang mau ditanyakan, sekian. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, kelas ini selalu luar biasa. Oke, kalau kita diskusi lagi tentang apa yang kita pelajari hari ini, apa saja? Masih ingat apa saja yang kita pelajari hari ini? Temporal, produksi temporal ya. Coba ibu tanya ke Dilan. Oh, bedanya verbal material sama mental. Kalau yang mental, gimana material, gimana contohnya deh? Gak ada tindakannya. Kalau material berarti ada tindakannya. Oke. Tepuk tangan buat kita. Baik, kalau mau berefleksi hari ini, apa yang sulit dari pembelajaran ini? Ada yang sulit? Tidak. Tapi cuma butuh ngafalin aja. Konjungsi ini kan banyak. Mungkin harus dihafalin lagi. Perlu latihan lebih banyak lagi. Tapi bahasa Indonesia pelajaran yang mudah kan? Ya. Mungkin ada lagi yang menyampaikan ceritanya apa? Terus ada yang